Kepada yang terhormat Ketua Harian BPMI, Imam Besar Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Magister Agama, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Ibu Insinyur Diana Kusumastuti, Magister Teknik. Recording in progress. Presiden Direktur Waskita Karya Bapak Destiawan Suwarjono, GBC Indonesia yang diwakili oleh Bapak Iparman Usman selaku PR and External Relations Manager. Izinkan saya juga menyapa tamu-tamu penting kita dari mancanegara, our distinguished guest, Head of State Secretariat for Economic Affairs of Swiss Economic Cooperation, Mr. Philip Orga, IFC Country Manager for Indonesia and Timor-Leste, Mr. Azam Khan, yang terhormat Bapak dan Ibu para tamu undangan, baik yang hadir secara fisik di ruang VVIP Masjid Agung Istiqlal maupun secara online di platform virtual. Please allow us to extend our warmest welcome in Islamic way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Wirajaya yang akan bertugas memandu acara pada hari ini. Please allow me to introduce myself. My name is Rahman Wirajaya. I will be your MC today. Selamat datang di ruang VVIP Masjid Istiqlal Jakarta dalam rangka program seremonial serah terima sertifikat Edge Masjid Istiqlal. Welcome to the VVIP room of the Istiqlal Mosque Jakarta in order to hold the ceremonial handover program of the Istiqlal Mosque Edge Certificate. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat untuk kegiatan yang mulia, yaitu memakmurkan masjid kita tercinta dengan cara mengimplementasikan unsur-unsur keberlanjutan yang ramah lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip ajarannya. Yang kedua, mari kita haturkan salawat serta salam kepada baginda kita, junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa tercurah kepada beliau, keluarga besar beliau, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, termasuk kita semua. Semoga mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebagai satu dari masjid terbesar di dunia, Masjid Istiqlal merupakan salah satu dari bangunan yang sangat bersejarah di Indonesia. Masjid yang merupakan kebanggaan dari bangsa Indonesia ini memiliki sejarah panjang dan saat ini kembali mengukir sejarah dengan menjadi bangunan masjid pertama di dunia yang mendapatkan sertifikat Final Edge sebagai bangunan gedung hijau pada bulan Februari lalu. Pencapaian ini dirayakan dengan pelaksanaan acara serah terima sertifikat Final Edge yang diadakan pada hari ini, Rabu 6 April 2022, bertepatan dengan 3 Ramadan 1443 Hijriah. Edge adalah sebuah inovasi dari IFC, International Finance Corporation, anggota grup World Bank atau Bank Dunia, berupa sebuah standar bangunan hijau dan sistem sertifikasi untuk membantu profesional dan para pelaku bangunan gedung dalam mewujudkan bangunan hijau. Sebagai bagian dari acara seremonial ini, nanti siang setelah sholat zuhur akan diselenggarakan juga sebuah webinar dengan topik Rumah Ibadah Ramah Lingkungan sebagai bagian dari pemberian informasi dan juga edukasi terhadap masyarakat mengenai perancangan bangunan gedung hijau khususnya dalam rumah ibadah. Acara pagi hingga siang nanti terdiri dari 3 kelompok acara, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan, dilanjutkan dengan doa pembuka. Lalu yang kedua, sambutan-sambutan dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam renovasi besar ini. Dan ditutup dengan serah terima sertifikat dan plakat Edge serta foto bersama serta tanya jawab dengan rekan-rekan media. As one of the largest mosques in the world, the Istiqlal Mosque is one of the most historic buildings in Indonesia. This mosque, which is the pride of the Indonesian people, has a long history and is currently making history by becoming the first mosque building in the world to receive the Final Edge certificate as a green building last February. This achievement is celebrated by holding the Edge Final Certificate Handover event, which will be held today, Wednesday, April 6, 2022, to coincide with Ramadan the 3rd, 1443 Hijriah. Edge is an innovation from IFC, International Finance Corporation,
a member of the World Bank Group in the form of a green building standard and certification system to assist building professionals and actors in realizing green buildings. As part of this ceremonial event in the afternoon after Zuhr prayer, there will also be a webinar in the topic of eco-friendly houses of worship as part of providing information and also educating the public regarding the design of green buildings, especially in houses of worship. The morning program consists of 3 groups of events, namely singing the national anthem followed by the opening prayer, then welcome remarks from various stakeholders involved in this major renovation, and close with the handover of X certificate and plaque, and of course group photos and question and answer with the media partners. Baiklah, mari kita mulai acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu, kami mohon berdiri. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem Indonesia Raya. Dan Ibu, silakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, mari kita konsentrasi sejenak untuk mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar acara ini berjalan dengan lancar, dan selanjutnya Masjid Istiqlal juga akan menjadi masjid yang terbaik, bisa melaksanakan program-programnya dengan baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wassalim waradallahu tabarakan ashabi rasulillahi ajma'in hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la dada minna wa la fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma akrimna wa la tuhinna wa'atina wa la tahrimna wa zidna wa la tanqusna wa athirna wa la tu'thir alaina ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al sabahana sabahas salihin wa lisanana lisanaz zakirin wa qulubana qulubal khashi'in wa nas'aluka khairas sabah wa khairal masa wa khairal qada wa khairal qadar wa khaira ma jara bihil qalam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wa laka ridha illa qadaitaha wa asartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Bapak dan Ibu yang terhormat, mari kita sambut dengan hangat Mr. Azam Khan. Mr. Azam Khan,
Rasulil-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your Excellency, Bapak Nasruddin Umar, the High Priest of Istiqlal Mosque, Ibu Diana Kaswata Suri, Director General of Human Settlements, Ministry of Public Works and Housing, Bapak Destiwan Suwajano, President Director of Waskita Karya, Bapak Ibaram Osman, Secretary General of Green Building Council Indonesia, and Mr. Philip Orga, Head of SECO. Distinguished guests, ladies and gentlemen, as we observe the holy month of Ramadan, it is indeed a pleasure to join with you to acknowledge the leadership and commitment shown by all involved in making this beautiful mosque a green building. In fact, this is the first mosque in the world to be certified under EDGE. For those who don't know, EDGE, Standard of Excellence in Design for Greater Efficiencies, and is part of collective ambition to mainstream green buildings and help fight climate change. Thanks to an environmentally friendly retrofit, the Istiqlal Mosque has significantly reduced its carbon footprint. By using reflective paint for the roof and external walls, energy-saving lighting and internal and external spaces, smart energy meters, and solar photovoltaics that cover more than 13% of electricity consumption, this redevelopment will deliver a potential energy saving of 23%. With the use of low-flow faucets, grey water treatment and recycling and other efficiency by year, overall water consumption will be reduced to up to 36%. MashaAllah, this is significant. It's significant because as we stand here today, we continue to face a global climate crisis. Climate change is threatening lives and livelihood of people and is slowing progress on poverty reduction. Climate-related disasters are becoming more frequent, including in Indonesia. Investing in climate-resilient infrastructure, including green buildings, is crucial, particularly in cities such as Jakarta, where rapid urbanization is adding to the stress on the system. As you probably know, Jakarta is on track to have a population that may surpass Tokyo by 2030, making it the world's biggest city. And as we know, Jakarta is prone to flooding and is actually sinking. It's examples like this that makes cities like Jakarta must be part of an ambitious climate action. But in face of these challenges, there are opportunities. IFC's analysis show there is already trillions of dollars in climate smart investment opportunities around the region, including more than $250 billion in Indonesia alone. And renewable energy, urban infrastructure, and green buildings are among the sectors with the highest investment opportunities. Indonesia can be a challenging environment for businesses, but its stable economy, robust balance sheet, makes it an attractive destination for investors looking to make climate-smart investments. As we are already seeing some great progress, it was with IFC's help that Jakarta developed a mandatory green building code to reduce energy consumption from residential to commercial buildings by setting energy and water efficiency requirements for building design. Already tens of millions of square meters of building space has complied with the Green Building Code, with more than 1.6 million square meters having been EDGE certified in Indonesia alone. The EDGE program has reduced carbon emission in Indonesia
by some 48,000 tons. Notwithstanding the immediate threat from COVID-19, climate change remains one of the biggest challenges we face today. We can meet this challenge if we work together. That's why at IFC, our Climate Change Action Plan for 21-25 moves from investing in green projects to greening entire economies, and from input to measuring impacts. And it means working with groups such as BPMI to green buildings and change the way we do things. And together set an example so that others will follow. I would like to conclude by again congratulating the government of Indonesia and Istiqlal Mosque for this significant achievement. On behalf of IFC and the World Bank Group, I wish you a blessed and peaceful Ramadan. Jazakallah. Thank you. Assalamu alaikum. Good morning and selamat pagi to everyone. Your Excellency, Bapak Narsudin Umar, the High Priest of the Istiqlal Mosque, Ibu Diana Kusumastuti, Director General of Cipta Karya, Minister of Public Works and Housing, Bapak Destiawan Sawarjono, President Director of Waskita Karya, Bapak Iparman Usman, Secretary General of Green Building Council, Indonesia, and Azam Khan, Country Manager, Indonesia and Timor-Leste, IFC. Also, very warm welcome to green building practitioners and ladies and gentlemen. It is a great pleasure to be here today with all of you for the EDGE certification handover ceremony at Istiqlal Mosque, Indonesia's national mosque. My name is Philip Orga, and I'm the head of Swiss Economic Cooperation, SECO, at the Swiss Embassy here in Jakarta. And today is yet another important milestone for Switzerland's long-standing partnership with Indonesia. When it comes to development cooperation, we launched our first projects in the 1970s, so almost 50 years ago, when we supported the establishment of the Polytechnique Mécanique Suisse, or now the Polman Bandung, and also contributed to the setup of the National Hotel Institute, NHI, which today is the STT Bandung. And we are proud to continue this important collaboration with Indonesia through our Economic Cooperation and Development Program with Indonesia, which runs from 2021 to 2024. Through our 30-plus projects, we work on topics such as skills development, public financial management, sustainable urban development, tourism, competitiveness of SMEs, and sustainable value chains. And one of Switzerland's long-standing programs with Indonesia is the Green Building Initiative, which is implemented by IFC. And Switzerland has been supporting this initiative for more than a decade. Together with IFC, we have been able to achieve several milestones which have contributed to reducing energy and water consumption and cut back greenhouse gas emissions in Indonesia. This includes, for example, the implementation of green building codes in Jakarta, in Bandung, and Semarang, the issuance of green building regulations by the central government, and the creation of green building courses at UGM, University of Diponegoro, ITB, Surabaya Institute of Technology, UI, and an additional 6 universities which are part of the Design for Greater Efficiency training program, which is also funded by SECO and implemented by IFC. And of course, the last one, and the reason for today's event, the introduction of the EDGE certification system. And it is really exciting to see that green buildings are gaining ground in Indonesia. And we are thrilled that today, such a prestigious building as the Istiqlal Mosque has received EDGE certification from the Green Building Council Indonesia. Switzerland would like to congratulate Istiqlal on this important achievement, which is a testament to Istiqlal's commitment to sustainability.
green buildings are key if we want to tackle climate change. They also provide massive investment opportunities. Alone in Jakarta, there is an estimated $16 billion market for green buildings. And we trust that Istiqlal's example will encourage other stakeholders to build green and lock in energy and water savings for many years to come. Let me conclude. Switzerland is honored to have been able to work with the Ministry of Public Works and Housing, the Green Building Council Indonesia, and IFC on such an important topic. And we would like to applaud Istiqlal once again for being the very first EDGE certified place of worship in the world. Thank you. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Nasaruddin Umar selaku High Priest of Istiqlal, Ibu Diana, Direktur Jenderal Cipta Karya PUPR, dan Mr. Azam Khan, Country Manager of IFC, Philip Horga, Mr. Philip Horga, Head of Swiss Confederation Office, dan tidak lupa Bapak Destiawan Suarjono, selaku Direktur Waskita Karya. Para undangan yang terhormat, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan gerakan green building di Indonesia telah melalui jalan yang sangat panjang. Sejak 2009, Green Building Council Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya implementasi konsep-konsep ramah lingkungan dan keberlanjutan pada bangunan-bangunan di Indonesia tanpa terkecuali. Bangunan yang selama ini menjadi salah satu pengemisi karbon terbesar di dunia, berperan besar dalam kerusakan alam yang terjadi di bumi. Diperlukan usaha yang lebih besar lagi dari sektor bangunan untuk bisa memenuhi kesepakatan Paris untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata bumi di angka 1,5 derajat Celcius dibanding masa pra-industri. Hal ini merupakan tanggung jawab kita terhadap generasi berikutnya. Hari ini bertepatan dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Tonggak sejarah baru dicanangkan di Indonesia. Masjid Istiqlal yang merupakan masjid kebanggaan kita semua menjadi bangunan fasilitas peribadatan pertama yang disertifikasi oleh Green Building Council Indonesia melalui IFC sebagai bangunan hijau melalui sistem sertifikasi EDGE. Masjid Istiqlal berhasil melakukan usaha penghematan energi sebanyak 23%, penghematan air sebanyak 36%, dan pengurangan embodied energi dari material sebanyak 81%, hal yang signifikan dari embodied carbon. Lebih jauh lagi, Masjid Istiqlal dari material telah mengimplementasikan energi terbarukan untuk mendukung penggunaan energi yang dipakai sebanyak 13,25%. Dari total energi yang digunakan, hal ini kami nilai sebagai langkah awal yang sangat baik menuju bangunan yang net zero energi pada saatnya nanti. Sudah sejak lama Masjid Istiqlal menjadi simbol bagi umat Islam di Indonesia. Bagaimana hablum minallah dan hubungan dengan Allah atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunaikan dengan baik melalui kegiatan keagamaan yang terjadi di dalam masjid. Lalu
hablum minan nas, atau hubungan dengan sesama manusia, baik sesama umat muslim maupun non-muslim, dipraktekkan dengan luar biasa. Dan hari ini dengan beroperasinya Masjid Istiqlal sebagai bangunan hijau menjadi simbol dalam menegakkan hablum minallah dan hablum minal alam, atau hubungan dengan alam yang menjaga bumi untuk lebih lestari. Green Building Council Indonesia sebagai organisasi yang mempunyai perhatian besar kepada bangunan hijau di Indonesia sangat mengapresiasi usaha ini, termasuk usaha untuk mendapatkan sertifikasi melalui peringkat penilaian Green Ship Existing Building yang kami harapkan akan segera selesai juga. Jadi Masjid Istiqlal melaksanakan juga double certification untuk sertifikat Green Ship dan X. Kami akan terus mendukung dan mendorong khususnya kepada Masjid Istiqlal dan umumnya kepada banyak pihak lain untuk bisa mereplikasi dan meningkatkan usaha restorasi lingkungan melalui bangunan untuk masa depan generasi mendatang yang lebih baik lagi. Akhir kata, semoga gerakan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu meridhoi usaha untuk menciptakan keadaan bumi yang lestari dan berkelanjutan. Demikian kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar, Ketua Harian BPMI dan Imam Besar Masjid Istiqlal. Yang saya hormati Ibu Diana Kusmasuti, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Yang saya hormati Bapak Iparman Usman, Sekjen GBC Indonesia. Juga yang terhormat Bapak Philip Olga, Head of State Secretariat for Economic Affairs. Yang terhormat juga Bapak Azam Khan, Country Manager Indonesia and Timor Leste IRC. Bapak-bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati dan berbahagia pada hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Dan pada hari ini kita dalam keadaan sehat dapat berkumpul di masjid kebanggaan kita, masjid terbesar di Indonesia, Masjid Istiqlal Jakarta, dalam rangka penyerahan sertifikat EDGE untuk Masjid Istiqlal. Kemudian tak lupa saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hari ini merupakan hari yang menggembirakan bagi kita semua, karena Masjid Nasional Negara Indonesia, Masjid Istiqlal, mendapat sertifikat EDGE, yaitu sertifikat bangunan hijau, inovasi yang diberikan oleh International Finance Corporation. Dengan diberikannya sertifikat kepada Masjid Istiqlal ini menandakan bahwa pembangunan Masjid Istiqlal telah memberikan kontribusi, dan yang penting adalah mengurangi besaran karbon, di mana dalam memperoleh capaian standar EDGE, sebuah bangunan harus melakukan penghematan energi, air, dan material sebesar 20% jika dibandingkan dengan praktek konstruksi pada umumnya. Kami sebagai kontraktor renovasi masjid terbesar dan merupakan renovasi pertama yang dilakukan setelah masjid ini dibangun, sangat bangga dengan apa yang telah dicapai untuk mendapatkan sertifikat Green Building ini. Dan kami sebagai kontraktor yang juga mengarah atau menuju pada kontraktor green kontraktor, kontraktor yang selalu memperhatikan bangunan-bangunan untuk
berperan dalam kondisi bumi ini, maka kami terus berupaya untuk bisa melakukan yang terbaik yang akan kami berikan. Dan ini patut kita banggakan karena merupakan yang pertama kali kita mendapatkan sertifikat internasional untuk green building, khususnya untuk bangunan masjid, baik secara nasional maupun internasional. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tahun 2019 PT Waskita Karya Persero Tbk telah diberikan kepercayaan oleh pemerintah, dalam hal ini Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, untuk merenovasi Masjid Istiqlal setelah berdiri lebih dari 40 tahun. Proses konstruksi renovasi telah kami selesaikan di tahun 2020, dan pada tanggal 7 Januari 2021 telah dilakukan peresmian oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Dan ini merupakan renovasi yang terbesar yang pernah kami dapatkan. Yang mana renovasi ini tidak hanya fokus pada eksterior dan interior saja, namun juga berfokus pada lahan agar menjadi tempat guna, serta meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan air pada bangunan. Lantai marmer kami pasang dan poles, karpet juga diganti, dan tidak hanya itu, tata lampu, udara, dan suara juga ditingkatkan. Waskita Karya juga banyak melakukan renovasi masjid, termasuk masjid di Banda Aceh setelah tsunami, dan juga saat ini Waskita melaksanakan pembangunan masjid di Solo, miniatur dari replika dari Masjid Abu Dhabi, dan ini merupakan bagian yang penting dalam partisipasi PT Waskita Karya Persero Tbk dalam membangun rumah-rumah ibadah, khususnya bangunan masjid. Dalam proses pengerjaannya, kami juga banyak melakukan upaya-upaya untuk perubahan-perubahan dan usulan-usulan yang mengarah kepada green building. Kemudian dalam beberapa waktu yang lalu kami juga mendapatkan penghargaan Zero Accident dalam pembangunan renovasi ini dari Kementerian Tenaga Kerja RI, serta juga kategori heritage dari FII-BCI Indonesia Rio tahun 2020. Dan ini merupakan bukti kami bahwa kami ingin selalu meningkatkan dan memberikan komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berharap dengan diberikannya sertifikat H ini, Masjid Istiqlal terus dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi lingkungan, bagi umat manusia, dan khususnya bagi bumi yang kami juga mempunyai semboyan bagaimana membuat bumi ini untuk selalu tersenyum. Dengan contoh ini, mudah-mudahan banyak bangunan baik masjid maupun gedung di Indonesia yang akan mendapatkan sertifikat green building ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat, dan pada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini kami juga mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri sambutan ini ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Nazaruddin Umar, Head of State, Secretariat for Economic Affairs, SECO, Chairperson Green Building Council Indonesia, DBCI, dan juga Bapak Azam Khan, selaku Country Manager Indonesia and Timor Leste, AFG.
Direktur Utama PT Waskita, Pak Destiawan, dan juga Yudhyakarya nggak ada yang hadir ya. Yudhyakarya dan juga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia hari ini. Pertama-tama tentunya izinkan saya mengiring Bapak Ibu sekalian untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita hari ini bisa bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara yang sangat-sangat penting ini, yaitu penyerahan sertifikat Excellence in Design for Greater Efficiency ya, untuk Masjid Istiqlal ini. Ibu Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, Masjid Istiqlal ini merupakan masjid negara yang juga merupakan masjid yang terbesar di seluruh Asia Tenggara ya, yang saat ini juga mendapatkan prestasi ya, bahwa merupakan masjid dengan green building ya, yang menjadi kebanggaan dan tidak hanya bagi masyarakat muslim di Indonesia, tetapi juga menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Masjid Istiqlal ini merupakan bangunan cagar budaya peringkat nasional ya, yang sejak pertama kali dibangun itu tahun 61 dan baru dimanfaatkan di tanggal 22 Februari tahun 1978 ya. Sudah lama sekali dan belum pernah dilakukan renovasi yang besar-besaran secara komprehensif. Pada tahun 2019-2020 kemarin, Kementerian PUPR atas amanah Bapak Presiden melaksanakan pekerjaan renovasi Masjid Istiqlal dengan masa waktu pelaksanaan 424 hari, ya, 1 tahun lebih, yang dimulai dari tanggal 16 Mei 2019 dan selesai pada tanggal 13 Juli 2020. Namun baru diresmikan tanggal 7 Januari 2021 ya. Total anggarannya cukup signifikan, 511,3 miliar rupiah. Nah, pekerjaan renovasi ini memang tidak hanya ini, juga melibatkan para perencana, salah satunya yang hadir saat ini mungkin Pak Satrio, Pak Munici juga ya, dan juga perencana, sebagai perencana ya, PT Waskita Karya ini juga selaku kontraktor, Yudhyakarya itu juga selaku manajemen Yudhyakarya sebagai perencana, dan juga Virama Karya ya sebagai manajemen konstruksi ya. Nah, selanjutnya pada tahun 2020-2021 ini juga Kementerian PUPR melanjutkan untuk melaksanakan pembangunan terowongan silaturahmi yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dan juga dengan gereja katedral ya, sehingga jemaat Kristiani ini juga bisa memanfaatkan ruang parkir yang ada di Masjid Istiqlal ya. Nah, ini pekerjaan ini dilakukan dengan waktu 240 hari dimulai tanggal 13 November 2020 sampai dengan 19 September 2021. Ini juga lumayan biayanya sebesar 40 miliar ya. Ini semuanya dilakukan dengan penuh rasa ikhlas dan juga dengan rasa hati-hati. Ibu Bapak hadirin sekalian yang saya muliakan, renovasi Masjid Istiqlal ini dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, bertujuan untuk menyediakan dan juga meningkatkan sarana prasarana strategis sosial ya, keagamaan, dan sekaligus juga melestarikan cagar budaya sebagai representasi dari jati diri bangsa. Dan hal ini menjadi penting mengingat Masjid Istiqlal ini merupakan masjid yang terbesar di Asia Tenggara
dan juga menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Saat ini kita menjadi lebih bangga lagi karena ini adalah masjid satu-satunya yang green building. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, konsep renovasi Masjid Istiqlal ini dilakukan dengan cara memperkuat fungsi utama sebagai tempat beribadah bagi umat muslim dan juga melestarikan komponen penting bangunan sesuai dengan kaidah-kaidah pelestarian, ya. Dan juga sekaligus memperbaharui melalui penerapan teknologi yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga efektif, efisien, dan juga berkelanjutan. Ibu Bapak hadirin sekalian yang saya banggakan, pelaksanaan renovasi Masjid Istiqlal yang seluas 109.547 meter persegi atau sekitar 10 hektar ini telah menerapkan prinsip-prinsip bangunan gedung hijau, ya. Dan hal ini tentunya sejalan dengan amanat peraturan Menteri PUPR nomor 2 tahun 2015 tentang bangunan gedung hijau yang diperbarui melalui peraturan Menteri nomor 21 tahun 2021 tentang penilaian kinerja bangunan gedung hijau yang menyatakan bahwa bangunan peribadatan dengan luas di atas 10.000 meter persegi ini termasuk dalam kategori wajib atau mandatori, harus bangunan gedung hijau. Pelaksanaan renovasi ini juga dilakukan dengan menerapkan fitur penghematan dengan meningkatkan fungsi desain yang pasif hemat energi dan yang telah didesain sejak Masjid Istiqlal ini berdiri, yaitu melalui pemugaran eksterior dan interior dari bangunan, ya, dan juga penggunaan sistem penggawaan air condition yang sangat hemat energi, ya. Penggunaan lampu hemat energi yang berbasis LED, penerapan smart building, dan juga pemasangan solar panel yang memberikan kontribusi 13% dari konsumsi listrik bangunan. Selain itu, ini juga dilakukan juga upaya penghematan air, ya, dengan mengganti seluruh keran wudhu, ya, yang lebih hemat air, penggunaan WC dengan dual flush, wastafel, dan juga urinal yang hemat air. Untuk penghematan material itu juga dilakukan juga dengan mempertahankan material sebagai bangunan cagar budaya pada fungsi struktur, interior, dan juga eksterior bangunan. Dan juga kita mengaplikasikan teknologi terkini pada bangunan Masjid Istiqlal ini. Secara umum, Masjid Istiqlal ini dapat menghemat sebesar 476,22 ton karbon dioksida per tahunnya. Ibu Bapak hadirin sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini dan yang merupakan bulan baik, kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi dari International Finance Corporation (IFC) untuk memberikan sertifikat EDGE kepada Masjid Istiqlal dengan hasil penilaian capaian efisiensi energi sebesar 23%. Terima kasih IFC. Dan juga efisiensi air sebesar 36% dan juga pengurangan jumlah embodied energy pada material itu sebesar 82%. Ini merupakan suatu hal yang sangat signifikan sekali. Pencapaian dan penghargaan ini tentunya tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan untuk merenovasi, kalau istilahnya Bapak Presiden adalah mengkinclongkan Masjid Istiqlal. Capaian ini tentunya patut kita banggakan karena begitu banyak tantangan dalam proses pelaksanaan renovasi, dan Masjid Istiqlal ini sebagai bangunan peribadatan dan bangunan cagar budaya terbukti mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman menjadi bangunan yang telah menerapkan
prinsip ramah lingkungan. Besar harapan kami dengan pencapaian efisiensi energi, air, dan material yang telah dilakukan ini dapat memudahkan pengelolaan dan juga pemeliharaan dari Masjid Istiqlal ke depan. Saya juga berharap penerapan prinsip ramah lingkungan pada Masjid Istiqlal ini dapat menjadi best practice bagi bangunan gedung lain di Indonesia, tidak hanya masjid tapi semuanya, ya, untuk dapat menginspirasi para pelaku di dunia konstruksi. Sebagai penutup, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, rahmat, dan hidayahnya bagi kita semuanya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdalil adyan wa yubayyinu laha tariqatuha maktubun fil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Menteri PUPR yang dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Cipta Karya Ibu Diana Kusumastuti, our distinguished guest, Dr. Azam Khan, Country Manager IFC, Indonesia, Malaysia, and Timor Leste. Head of Swiss Cooperation Office, Mr. Philip Ford, thank you. And Mr. Iparman Usman, Organization Secretary World Green Building Council, yang saya hormati juga hadir bersama kita ialah Presiden Direktur Waskita Karya, Pak Destiawan Suwarjono, yang saya hormati para pengurus Masjid Istiqlal, kami lengkap di sini. Hadirin hadirat dimanapun juga berada yang juga ikut dalam Zooming ini, tidak ada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari yang cerah bulan suci yang mulia ini kecuali kalimat syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena seperti yang kita saksikan dan dengarkan pernyataan tadi, inilah pertama kali di dunia seumur hidup bumi ini ada suatu bangunan masjid yang mendapatkan award sebagai Green Mosque. Kita berterima kasih kepada semua pihak. Ini di luar dugaan kami semuanya, tetapi ini penilaian dari luar. Kami memang di Istiqlal tidak bekerja untuk mendapatkan penghargaan. Terserah apa penghargaan ada atau tidak, yang jelas kami berbuat untuk kemaslahatan umat dan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, sungguh sangat kami terharu ya, karena pada hari ini kita mendapatkan apresiasi bukan lokal tapi ini dunia internasional ya, dan tidak tanggung-tanggung ya. Lembaga ini seperti tadi kita menyimak apa yang disampaikan oleh representatif dari World Bank ya. Jadi disampaikan sangat gembira mendengarkan tadi Dr. Corinne Figueiredo, jadi Ex Global Manager langsung dari Washington DC tadi,
Nah, apa yang disampaikan oleh beliau-beliau tadi itu apresiasi yang luar biasa terhadap Masjid Istiqlal sebagai pertama masjid di dunia ini mendapatkan sertifikat Green Mosque. Tetapi bagi kami, terutama kepada para pemirsa dimanapun juga berada, mungkin kalau dilihat dari segi indahnya building yang ada di Jakarta, tamannya begitu bagus, jangan dibandingkan apa yang ada di Istiqlal sekarang ini. Tapi lihatlah 2 tahun sebelumnya Istiqlal ini seperti apa, sebelum tersentuh renovasi. Benar-benar di kawasan Istiqlal ini penuh dengan kekumuan, ya. Tetapi dengan sentuhan dan bantuan tentu yang mulia Bapak Presiden Republik Indonesia, maka seperti kita saksikan sekarang ini. Ya. Sayang sekali Bapak Presiden tidak menyaksikan apa yang kita rasakan sekarang ini, tapi insya Allah kami akan segera melaporkan kepada beliau. Tetapi bagi kami di Masjid Istiqlal ini bukan masjidnya yang hanya harus hijau, but the most important, I think, not only green concept for the building or environment space, but the most important one is the heart, green hearting, and also the reason heart. Bagaimana menciptakan kehijauan jalan pikiran ini, bagaimana menghijaukan hati ini. Tidak akan ada artinya penghijauan seperti kita saksikan sekarang ini kalau tidak didukung oleh hijaunya pemikiran para user Masjid Istiqlal. Tidak ada artinya kita bicara tentang penghijauan kalau hatinya user Istiqlal ini tidak hijau. Karena itu yang perlu hijau itu bukan hanya buildingnya, bukan hanya space-nya, tapi pikiran manusianya pun juga harus hijau. Hatinya manusia pun juga itu harus hijau. Nah, kalau kita ingin melestarikan alam ini, maka pikiran itu harus hijau dan hati ini harus hijau. Tanpa kehijauan jalan pikiran dan hati, yang hijau ini mungkin sesaat, 2 tahun, 3 tahun, berubah lagi. Tapi kalau permanen hati orang itu hijau dan pikiran orang itu hijau, inilah yang akan melestarikan bumi ini. Bapak Ibu sekalian, menarik untuk kita kaji bahwa Allah melantik manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tentu kita harus mencontoh bagaimana Allah menjadi pengayom bumi ini. Makanya surah Al-Fatihah selalu kita diminta untuk membacanya. Apa ayat keduanya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang merawat, yang memelihara, mengasuh, menyayangi alam semesta. Kenapa Tuhan tidak mengatakan Alhamdulillahi Ilahul Alamin? Ilahun itu the masculine name of God, tapi Rabbun itu the feminine name of God. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih menonjol sebagai feminine God, lebih menonjol sebagai feminine God daripada masculine God. Lebih menonjol sebagai the mother of God daripada the father of God. Karena itu Asmaul Husna 80% nama-nama Allah itu nama-nama green, nama-nama feminin. Sedangkan 20% itu adalah nama-nama maskulin. Jadi Allah sangat green. Qur'annya pun juga sangat green. Profetnya, nabinya sangat green. Tapi kok umatnya super maskulin. Di sini ada satu, this is problem. Apa yang harus kita lakukan di masa depan? Saya juga menghimbau kepada lembaga-lembaga internasional seperti yang memberikan hadiah ke kita ini, agar jangan hanya konsen membangun pembangunan spesies yang hijau, tetapi bagaimana kita bersepakat memompakan semangat penghijauan jalan pikiran seluruh umat manusia di dunia. Bagaimana mempromosikan penghijauan batin setiap umat manusia ini.
Kalau pikiran ini tidak hijau, begitu melihat hutan belantara, ini kalau kita bakar, tanam kelapa sawit, berapa dolar diekspor per tahun. Begitu melihat pohon-pohon, kalau pulang kampung, ini kalau kita gergaji, diekspor berapa meter kubik kali dolar berapa. Nah itu contoh pikiran yang tidak green. Pikiran yang green itu adalah betapa banyak burung-burung yang bersarang di atas, menikmati kemesraan sekian dulu, dari dulu sampai sekarang. Nah, rawa-rawa kalau ditimbun, begitu banyak makhluk hidup di sana itu kalau ditimbun punah seketika. Jadi kalau jalan pikiran ini tidak hijau, hati ini tidak hijau, maka kita tidak bisa berbuat banyak. Mungkin hanya sesaat, kembali tidak hijau lagi. Maka itu Istiqlal berkomitmen bagaimana menciptakan hati yang hijau, pikiran yang hijau di samping bangunan yang hijau ini. Apa yang kami lakukan di Istiqlal? Memompakan spirit feminin terhadap jamaah. Kita perkenalkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbun itu artinya memelihara, nurture. How to come to be nurtured, bukan power struggle. Itu ilahun itu menonjol power struggle-nya Allah, tapi Rabbun itu yang menonjol ada nurture-nya di situ. Jadi inilah yang perlu kita contoh. Menjadi umat Islam itu harus mencontoh Allah, Nabi Muhammad, dan kitab suci. Semua agama saya kira menganjurkan bersahabat dengan alam. Begitu pentingnya tanaman. Nabi bersabda, seandainya besok dunia ini pasti kiamat, kalendernya sudah kiamat total besok, tetaplah kalian menanam pohon, kata Nabi. Apa artinya? Kalian jangan membuang kotoran pada air yang mengalir. La yubalu bil ma'il rakid wa la yubalu bil ma'il jari. Jangan membuang kotoran pada air yang mengalir. Jangan jadikan sungai sebagai tong sampah umum, dan jangan jadikan rawa-rawa itu sebagai tong sampah umum juga. Dilarang Rasulullah. Bahkan kita diperkenalkan makhluk makrokosmos ini juga berpasang-pasangan, tidak boleh ada yang janda di situ. Wa min kulli syai'in khalaqna az-zawjayn. Itu ayatnya. Segala sesuatu itu diciptakan berpasang-pasangan. Pasangan makrokosmos. Jadi perkawinan makrokosmos ada. Laki-laki, sang suami adalah langit, bumi ini adalah ibu. Ya. Mereka juga melakukan Kama Sutra pada saat akan berhubungan intim. Ada kilat, ada mendung, ada guntur. Orgasme juga masuk ke cairannya, itu masuk ke rahim ibu pertiwi, lalu lahirlah anak-anak makrokosmos, tumbuh-tumbuhan itu. Jadi tumbuh-tumbuhan itu anak dari pasangan suami langit dan ibu kandungnya adalah bumi. Jadi merusak tanaman itu pasti bapak kandungnya marah, ibu kandungnya marah. Kalau dijewer anak kita, pasti bapak ibu kandungnya marah kan. Nah inilah filosofi Islam. Panjang pendeknya umur dunia ini tergantung daripada hijau atau tidaknya hati dan pikiran umatnya. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ya. Jadi seolah-olah Allah mengisyaratkan dalam ayat ini, jika ingin melihat dunia ini, bumi ini lestari, ya, jangan menggunakan tangan-tangan maskulin di dalam mengelola alam semesta ini. Maka itu bulan Ramadan ini hadir untuk melakukan feminisasi program kita yang selama ini 11 bulan maskulin, maka bulan ini kita harus menjadi feminin. Keseimbangan feminin maskulin itu bagian yang tak terpisahkan daripada the concept of heart green house, green heart, green reason. Karena itu terakhir saya ingin menyampaikan, ya, Istiqlal telah menerima amanah yang besar ini. Kami berterima kasih kepada Menteri PU, kepada Waskita Karya yang telah membangun sesuai dengan konsep hijau tadi itu. Dan kami pun juga di sini betul-betul memutar otak bagaimana menciptakan sesuatu yang sangat sehat di masjid ini. Kami sampaikan kepada Yang Mulia, kami ada 2 laboratorium datang ke Masjid Istiqlal untuk memberikan penghargaan bahwa satu-satunya masjid di DKI Jakarta yang tidak ditemukan virus corona adalah hanya Masjid Istiqlal. Ya.
kami terima bersama. Aneh masjid ini. Yang lainnya masjid dan gedung itu penuh dengan virus corona. Satu-satunya masjid yang bebas dari virus corona ini hanya ruang utama Masjid Istiqlal. Tidak percaya, datang lab yang kedua. Kami jadi saksi semua di sini. Laboratorium keduanya datang. Apa yang terjadi? Udah disertifikasi juga bahwa kita ini tidak ada, dan dijadikanlah contoh di sini. Karena itu air pun juga kami menghemat. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, taruhlah 50.000 orang yang datang setiap malam Ramadan ini, siang hari dan siang malam. 5.000 orang itu menggunakan air wudhu itu 5 liter, ya. Jadi 50.000 orang ya, 24 jam mengambil air wudhu di sini. 50.000 kali 5 liter per orang itu ya, sama dengan 25.000. Sama dengan berapa itu? 700, sama dengan 250.000 liter. Nah kalau itu 1 bulan sama dengan 7.500.000 liter kita habiskan di masjid ini. Tetapi kami ingatkan bahwa air bekas wudhu itu tidak ada yang terbuang, tapi itu dilakukan recycle, dijadikan menyiram kembang, ya, tidak ada yang terbuang. Kemudian kita tanam kembali ke buminya, sehingga sirkulasi airnya di sini ini sangat sehat, sangat tentu di bawah konsultan kami juga di sini. Yang hijau bukan hanya bawahnya, tapi kita lihat kembang-kembang yang bergelantungan di lantai 2 itu bagian daripada pemandangan yang baru di Istiqlal. Inilah harapan kami ke depan, tetap meminta kepada Bapak Menteri PUPR yang insya Allah juga ini ditunjuk oleh Bapak Presiden sebagai salah satu Dewan Pengarah Masjid Istiqlal di samping beberapa menteri yang lain. Ya. Sekali lagi kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam pemberian penghargaan ini, atas nama jamaah Masjid Istiqlal, atas nama pengurus, atas nama pemerintah, dan atas nama stakeholders Masjid Istiqlal. Ini mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia memberikan penghargaan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Nasar, kami mohon untuk tetap berada di depan. Sesaat lagi kita akan masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu penyerahan plakat dan sertifikat. Ya. Mohon tetap di tempat. Oh ya, boleh beri tepuk tangan lagi yang meriah. Luar biasa, kebanggaan sekali untuk Profesor dan tim. Baik, mohon tetap berada di tempat. Mungkin ada yang bisa membantu sebentar ya. Yang berikutnya kita akan terimakan, yaitu sertifikat yang akan disampaikan oleh Bapak Iparman Usman, mewakili dari GBC Indonesia. Mr. Azam, so sorry. Pak Iparman, bergaya sedikit Bapak-Bapak, can you give some thumbs up? Ya, biar agak cair sedikit ya. Tadi luar biasa apresiasi dari Profesor Nasaruddin sebagai bentuk balas budi ya, setelah menerima penghargaan dari HIFC dan dari GBC juga mewakili kepada BPMI. BPMI juga sudah menyiapkan tanda mata. Dan mewakili IFC dan panitia yang bertugas, izinkan saya menutup sesi pagi ini dengan mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu perwakilan telah turut merayakan keberhasilan Masjid Istiqlal dalam pencapaian Final Age Certificate ini. Semoga program ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mengembangkan bangunan gedung, khususnya rumah ibadah, secara bertanggung jawab dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Sampai jumpa di sesi siang nanti webinar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.